Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum, 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 apa kabar? Baik, ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita panjatkan, karena Allah hari ini telah memberikan kita kesehatan juga kesempatan, sehingga kita semua masih dapat mengikuti pembelajaran walaupun secara daring. Baik Ananda solih dan solihah yang Ustazah sayangi, selawat beserta salam kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga hati kita semakin mencintai Rasulullah, ya, sebagaimana Rasulullah telah membimbing kita dari alam kegelapan hingga ke alam yang berilmu pengetahuan yang hari ini bisa kita rasakan. Baik Ananda solih dan solihah, hari ini ketemu lagi dengan Ustazah Uli dalam pembelajaran matematika. Matematika hari ini kita belajar tentang mengenal bilangan. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran, mari sama-sama kita beristighfar untuk membersihkan hati kita dengan lafaz Astaghfirullahalazim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Alhamdulillah, semoga dengan kita beristighfar, hati kita menjadi tenang, dan ilmu yang Ustazah sampaikan insya Allah nanti bermanfaat dan lapang saat diterima. Baiklah Ananda solih dan solihah, hari ini kita belajar tentang mengenal bilangan. Nah, kenapa kita harus mengenal bilangan? Karena mengenal bilangan itu banyak manfaatnya. Yang pertama, kita dapat menentukan banyaknya jumlah barang yang kita miliki. Kemudian dengan kita mengenal bilangan, kita juga bisa mengukur berapa lama waktu yang sudah kita habiskan untuk beraktivitas. Kemudian dengan kita mengenal bilangan, kita juga bisa menghitung berapa jauhnya jarak tempuh yang sudah kita lalui. Baiklah Ananda solih dan solihah, untuk tahap pertama, Ustazah ingin mengajak Ananda mengenal lambang bilangan berupa angka-angka. Ya, yuk kita nyanyi sama-sama. Ustazah lupa, ternyata bilangan ini sudah ada dari zaman dahulu kala. Allah sudah mengatur dalam beberapa kisah, dalam beberapa tahap, dalam beberapa kondisi. Ya, Allah telah mengatur jumlah bilangan itu. Yang pertama mulai dari penciptaan bumi dan langit. Ada berapa langit yang Allah ciptakan? Ternyata Ananda, Allah telah menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Dan kemudian surga dan neraka juga Allah sudah menetapkan dengan jumlah bilangan yang sudah ditentukan. Baik Ananda solih dan solihah, ternyata kita mengenal bilangan ini ada kisahnya. Ustazah ingin bercerita satu kisah. Pada zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim meninggalkan Bunda Siti Hajar bersama anaknya Nabi Ismail. Itu di satu padang pasir yang sangat tandus, yang di situ kalau kita lihat tidak ada kehidupan sedikit pun, semuanya kekeringan, pohon juga tidak ada. Ternyata Nabi Ismail merasa kehausan yang sangat, dan dia menangis. Umi Ismail merasa kehausan, dan Bunda Siti Hajar merasa kebingungan mencari di mana
di mana ada sumber air untuk diberikan kepada Nabi Ismail. Kemudian Bunda Siti Hajar merasa bingung dan berlari menuju ke satu bukit namanya Bukit Safa, dan dia tidak menemukan satu kehidupan pun. Dan kembali lagi Bunda Siti Hajar sampai menuju ke Bukit Marwah, sampai diulang-ulang kali sama Bunda Siti Hajar sampai 7 kali. 7 kali ya nak ya, dari Bukit Safa dan Bukit Marwah. Ternyata jarak antara Bukit Safa dan Bukit Marwah itu tidak dekat nak. Jaraknya ada 450 meter. Bayangkan kalau Bunda Siti Hajar berjalan sampai 7 kali bolak-balik. Berarti Bunda Siti Hajar untuk mendapatkan air itu, berusaha mendapatkan air untuk Nabi Ismail itu ada 3150 meter. Ya nak, nanti itu ada pembahasannya lebih lanjut. Kali ini Ustazah ingin menjelaskan berapa angka-angka yang sudah Ustazah sebutkan tadi. Nah, Bunda Siti merasa kebingungan. Setelah di tengah dia merasa kebingungan, Bunda Siti mendengar suara bisikan, dan kemudian Bunda Siti mencari di mana arah bisikan itu ya. Dan yang dia dengar adalah, wahai Siti Hajar, letakkanlah Ismail di dalam satu tempat, pada satu tempat. Nah, hentakkanlah kakinya di situ. Kemudian Bunda Siti Hajar dengan secara bersegera mengambil Nabi Ismail dan mengangkat Nabi Ismail, meletakkan di satu tempat. Kemudian Nabi Ismail menghentak-hentakkan kakinya beberapa kali di satu tempat tersebut. Dan mukjizat Allah nak, apa yang keluar dari bekas hentakan Nabi Ismail tersebut? Ternyata Allah mengeluarkan mata air. Allah mengeluarkan mata air, dan kemudian Nabi Ismail langsung meminum air yang Allah keluarkan tadi. Terpancar wajah bahagia, dan Bunda Siti Hajar berucap syukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Ini adalah jawaban dari doa-doa hamba, jawaban dari kesabaran hamba. Nah, ternyata air itu tahu nggak nak apa namanya? Kalau kita sekarang mengenalnya dengan air Zam-Zam. Ya, sekarang kalau misalnya kita ke Mekah, itu pasti kita minumnya air Zam-Zam. Siapa yang mau ke Mekah? Yuk ajak Ustazah ya. Nah, kemudian ternyata sampai hari ini peristiwa Bunda Siti Hajar berlari dari Bukit Safa dan Bukit Marwah itu dikenal dengan sa'i, dan sekarang dijadikan rukun haji. Baik, itulah cerita singkat dari Ustazah. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi ya. Sekarang kita nyanyi sama-sama yuk untuk mengenal angka-angka. Ustazah sudah buat sesuatu buat Ananda ya. 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6. Kita nyanyi sama-sama yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Ayo kita berhitung. Sungguh senang, amat senang, belajar berhitung, hati senang. Nah, nanti kita ulang kembali ya. Ini mengenal angka, tapi Ustazah juga mau mengajarkan sama Ananda cara menghitung menggunakan jari matika. Nah, itu mempermudah Ananda. Ananda bisa secara langsung menghitung sampai angka 50. Jadi tidak harus menggunakan tangan dan kaki. Ikuti Ustazah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Ayo kita berhitung. Nanti diulangi sama-sama ya. Nah, itu namanya menghitung dengan menggunakan jari matika, dan dia lebih efisien. Baik Ananda Solih dan Solihah, cukup untuk hari ini. Materi kita hanya mengenal lambang bilangan. Semoga bermanfaat untuk Ananda Solih dan Solihah.
Dan untuk selanjutnya, boleh Ananda Salih dan Salihah mengerjakan soal latihan yang seperti Ustazah perlihatkan. Pasangkanlah dengan soal yang cocok ya, soal di bawah ini. Ini ada contohnya Ustazah buat. Insya Allah Ananda pasti bisa. Baik, setelah itu mudah-mudahan Ananda bisa mengulang-ulangnya kembali di rumah. Hari ini kita hanya belajar mengenal lambang bilangan. Semoga bermanfaat. Kenapa? Karena belajar lambang bilangan banyak manfaatnya ya nak ya. Yang pertama, Ananda bisa menghitung banyaknya benda-benda yang ada di sekitar Ananda. Nah, kemudian yang paling penting adalah Ananda bisa menambah jumlah rakaat dalam sholat. Selain sholat 5 waktu, sholat duha yang alhamdulillah sekarang sudah kita laksanakan, sudah bertambah 2 rakaat. Nanti sambil latihan kita belajar menambah jumlah rakaat kita di sholat rawatib ya nak ya. Nah, pelan-pelan kita belajar, insya Allah bisa. Baiklah Ananda Salih dan Salihah, hanya ini yang dapat Ustazah sampaikan. Untuk mengakhiri perjumpaan kita kali ini, mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Ustazah Uli undur diri. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.